Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina, pendoa yang terkasih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Hari ini saya mau ngajak teman-teman kita semua sama-sama merenungkan keadaan dunia yang serba jelek hari ini, terutama dalam arti kehidupan euthanasia. Ini saya dapat surat ya dari apa ya, aktivis ya, dari gereja. Dia menuliskan ini, saya kemarin baca, rasanya sangat terharu, dan sepertinya mari kita sama-sama berpikir dan berdoa bersama untuk hal tersebut. Saya bacakan suratnya ya. Sahabat dan pejuang kehidupan yang terkasih, hati saya hancur berkeping-keping minggu ini, dan saya tidak bisa dan tidak akan berdiam diri tentang krisis spiritual mendalam yang terjadi di depan mata kita. Sungguh memang kita semua lagi mengalami krisis spiritual ya. Pada usia 49 tahun, seorang kreator TikTok namanya Rebecca Luna mengakhiri hidupnya di bawah program euthanasia Kanada. Hampir setahun setelah didiagnosis menderita Alzheimer dini, keluarganya berada di sisinya saat perjalanan hidupnya di dunia ini berakhir tragis. Yang paling menyayat hati saat menonton video terakhirnya bukanlah betapa mengerikannya rutinitas yang telah dilakukan masyarakat kita terhadap kematian yang disponsori negara, tetapi tragedi mendalam seorang wanita yang merupakan pejuang sejati, seorang wanita yang telah menaklukkan begitu banyak hal ditelan oleh budaya keputusasaan. Kisah tragis seorang pejuang yang masih memiliki banyak hal untuk diberikan. Dalam kata-kata terakhirnya, Rebecca mengungkapkan penderitaan luar biasa yang telah ia alami dalam hidupnya, menggambarkan masa kecil yang menyakitkan berupa pengabaian dan pelecehan, kemudian perundungan berat, lalu kecanduan, dan kemudian pemulihan dari kecanduan. Ia adalah seorang pejuang yang berjuang tanpa henti untuk kesembuhannya. Ia dengan bangga menceritakan bahwa ia telah menjalani terapi setiap minggu selama 10 tahun dan bahwa melewati penyakit ini tanpa minum alkohol atau menggunakan narkoba sama sekali sungguh luar biasa. Ia berbicara tentang kebijaksanaan yang diperolehnya melalui cobaan berat, menyatakan, "Aku benar-benar tahu siapa diriku, dan aku benar-benar tahu bahwa aku memiliki hati yang baik. Aku sangat setia, aku akan berjuang untukmu sampai akhir zaman." Bacalah kata-kata itu dan biarkan tragedi itu menyeresap. Inilah seorang wanita dengan ketahanan yang luar biasa. Seorang wanita yang merangkak keluar dari kegelapan trauma dan kecanduan, yang berjuang selama 1 dekade untuk belajar bagaimana mencintai dirinya sendiri dan orang lain secara otentik.
memiliki begitu banyak kebijaksanaan, begitu banyak kekuatan, dan begitu banyak cinta yang tersisa untuk diberikan kepada dunia yang hancur. Betapa memilukannya bahwa setelah berjuang dengan begitu berani untuk menyelamatkan hidupnya dari Fenomena kejahat, mencengangkan melanda negeri tidak. ia hidup di masyarakat yang menawarkan suntikan mematikan, alih-alih pendampingan penuh kasih untuk membantunya memikul salib terakhirnya. Ketika masyarakat mengatakan kepada penyintas trauma seumur hidup bahwa kematian adalah pilihan terbaik yang tersisa, itu bukanlah perawatan kesehatan, itu adalah kegagalan moral yang dahsyat. Perang spiritual, mengapa cinta, dan doa menyinggung. Ada lapisan lain yang sangat mengganggu dan memilukan dalam pesan terakhir Rebecca yang mengungkapkan perang spiritual yang intens di zaman kita. Dalam videonya, ia tidak mengarahkan kemarahannya yang paling hebat pada penyakit dahsyat yang menghancurkan kesehatannya. Sebaliknya, kemarahannya diarahkan kepada orang Kristen dan orang-orang spiritual yang mengulurkan tangan dengan retorika keagamaan dan doa untuk jiwanya yang kekal. Ia mengungkapkan rasa tersinggung yang mendalam pada mereka yang menyebut surga, neraka, atau Tuhan. Memandang kepedulian Kristen bukan sebagai curahan kasih, tetapi sebagai penghinaan. Kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita sampai pada titik di mana orang-orang mencurahkan kasih, doa, dan kepedulian yang tulus kepada seorang wanita yang sekarat dipandang sebagai serangan yang menyinggung. Bukankah ini tidak rasional? Bukankah orang-orang benar-benar tersinggung dan bingung? Mari kita sampaikan kebenaran rohani yang sulit. Ini adalah tipu daya musuh yang lazim. Kitab suci memperingatkan kita, dan tidak heran karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Di 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis membalikkan dunia. Ia menciptakan budaya kematian di mana bunuh diri dirayakan sebagai otonomi yang berani dan kelegaan. Sementara Injil, keselamatan Yesus Kristus, janji hidup kekal dan doa-doa penuh kasih dari orang-orang yang beriman diputarbalikkan menjadi sesuatu yang dibenci atau memalukan. Musuh menipu anak-anak Allah untuk menolak terang yang ingin menuntun mereka pulang. Perluasan budaya kematian yang tak henti-hentinya, terang palsu ini menyebar ke seluruh dunia seperti wabah. Begitu pemerintah melampaui batas dan memutuskan bahwa nyawa manusia tertentu tidak lagi layak dilindungi, batas-batas tersebut pasti akan meluas dan terus meluas. Kita melihat kemerosotan yang berbahaya ini di mana-mana. Erosi perlindungan. Lihatlah, Irlandia, mereka memilih untuk mencabut hak konstitusional atas kehidupan bagi janin yang belum lahir. Dan kurang dari 1 dekade kemudian, mereka sudah mulai menghapus bahkan masa tunggu 3 hari untuk aborsi. Ketika Anda mengkompromikan hak suci atas kehidupan, erosi tidak akan pernah berhenti.
penyebaran euthanasia global pada negara-negara dan yurisdiksi yang telah melegalkan atau secara aktif mendorong perluasan bunuh diri yang dibantu, yaitu Kanada, Inggris, dan Wales, Belanda, Belgia, Luxembourg, Spanyol, Kolombia, Selandia Baru, Australia, dan sebagian wilayah Amerika Serikat yang terus berkembang. Sungguh memalukan hukum Anda. Sungguh-sungguh memalukan. Masyarakat yang benar-benar manusiawi tidak menawarkan kematian kepada mereka yang ketakutan atau menderita. Masyarakat tersebut menawarkan perawatan paliatif, solidaritas, manusia sejati, pendampingan spiritual, dan cinta tanpa syarat. Mengapa kita harus memikul salib kita hari ini? Mengapa kita sebagai masyarakat begitu takut untuk hidup? Mengapa kita merangkul perasaan menjadi korban keputusasaan yang terus-menerus daripada budaya harapan? Sebagai orang Kristen yang berjalan di jalan menuju kemenangan akhir, kebaikan atas kejahatan, kita tahu bahwa penderitaan, meskipun misterius dan menyakitkan, tidak pernah sia-sia. Tuhan kita memanggil kita untuk memikul salib kita dan mengikuti Dia. Ada martabat yang mendalam dalam menanggung cobaan kita, dalam menyatukan rasa sakit kita dengan Kristus di Kalvari, dan dalam menemukan sukacita dan tujuan sejati bahkan di tengah kobaran api penderitaan. Selama 3 tahun terakhir, saya, penulis ini menulis, secara pribadi menderita rasa sakit fisik yang ekstrim dan melemahkan. Ada hari-hari ketika penderitaannya begitu hebat, sehingga saya bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tetapi akankah saya membiarkan rasa sakit ini meyakinkan saya untuk mempersingkat hidup saya? Tidak mungkin. Waktu kita di bumi adalah anugerah suci dari Tuhan, dan hanya Dia yang memegang otoritas atas kapan perjalanan duniawi kita berakhir. Kita tidak boleh takut, kita harus berani, tangguh, dan teguh dalam iman. Seruan kita untuk bertindak, kita tidak boleh menjadi penonton pasif. Sementara musuh menipu orang-orang yang rentan, kita perlu menghentikan sandiwara ini sekarang juga, hari ini, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya melalui Musa. Aku telah menetapkan di hadapanmu hidup dan mati, berkat dan kutukan, karena itu pilihan hidup, supaya engkau dan keturunanmu hidup. Dari Kitab Ulangan bab 30 ayat 19. Mari kita doakan jiwa Rebeka. Marilah kita berlutut dan memohon kepada Tuhan kita dalam belas kasih-Nya yang tak terukur untuk melihat melampaui kebingungan manusiawinya dan tipu daya dunia ini, dan untuk membungkus jiwanya yang menderita dalam kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Bela orang-orang yang rentan, berdirilah melawan undang-undang aborsi, euthanasia, dan bunuh diri yang dibantu negara dan negara bagian yang ada saat ini. Tuntut perawatan, bukan pembunuhan. Jangan takut, jangan mundur dari menyatakan kesucian hidup. Ucapkan kebenaran dengan kasih, bahkan ketika dunia menolaknya. Jangan takut akan salib. Mari kita hargai kesucian setiap detak jantung, dan mari kita melangkah maju bersama dengan keberanian yang tak tergoyahkan dalam iman, harapan, dan perjuangan tanpa henti untuk hidup. Dari tulisan Emma. Terima kasih. Bayangkan betapa mengerikan hidup kita ini. Kita siapkan hati kita untuk berdoa terus
bagi jiwa-jiwa yang sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri hidup mereka. Kita tutup dengan satu kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.